Ada seorang ulama itu memuji-muji Nabi. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal ahjari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak kayak umumnya manusia. Tapi Nabi itu ibarat kayak intan kumpul batu kali yang bukan intan. Nabi itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Seperti intan kumpul batu kali. Batu, intan ya batu, batu kali ya batu. Tapi beda apa enggak? Kalau batu kali itu 10 truk paling ya cuman berapa? Murah. Tapi kalau intan tuh kecil gitu aja sudah mahal. Ketika dia memuji-muji Nabi seperti itu, terus mimpi jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi itu hak. Nabi mengatakan, bagus itu, tadi Allah telah mengampuni dosa-dosa kamu gara-gara kamu memuji-muji saya itu. Ya, cerita kemuliaan Nabi, kehebatan Nabi, mukjizat-mukjizat Nabi. Kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Rumah yang didatangi Nabi walaupun tidak ada lampunya sudah terang benderang, katanya seorang ulama. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Orang sakit kok dijenguk Nabi, ya sudah jerantal. Wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. Zaman kok pimpinan engkau ya Rasulullah, yang jelek-jelek hilang semua. Ada seorang sahabat namanya Ka'ab ibnu Zuhair mengucapkan pantun-pantun seperti ini di Masjid Nabawi, di depan Nabi, di depan Nabi. Maka oleh Nabi dihadiahi selimut, yang selimutnya akhirnya diwariskan kepada para khalifah-khalifah. Para khalifah itu kalau pengangkatan khalifah zaman dulu itu dikasih selimut tadi itu, selimut yang dihadiahkan Nabi kepada Ka'ab ibnu Zuhair itu. Jadi memuji-muji Nabi itu perkara yang penting kan, supaya timbul kecintaan pada Nabi ya. Penghormatan kepada Nabi, cinta kepada sunnah Nabi, cinta kepada umat Nabi. Akhirnya dakwah, akhirnya dakwah. Jadi kalau kita ini melihat orang Islam ini umat Nabi ini, walaupun dia ini bagaimana, ini umat Nabi, saya cintai, saya sayangi, supaya saya dapat doanya Nabi. Insya Allah ini perkara yang penting. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalau kamu punya amalan seperti gunung tapi tidak ada kecintaan pada Nabi, semua tertolak semua, tidak ada nilai di sisi Allah. Cerita negeri akhirat ya. Cerita negeri akhirat, hari-hari cerita negeri akhirat. Rumah saya itu akhirat, rumah saya bukan Temboro. Kemuliaan yang sebenarnya kemuliaan di akhirat, pangkat yang sebenarnya pangkat di akhirat, kerajaan yang sebenarnya kerajaan di akhirat, sampai tertanam betul rumah saya itu akhirat.
bicara keagungan Allah, bicara kemuliaan Nabi, bicara akhirat. Rukun iman dibicarakan terus, bicara takdir, segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semua sudah ditakdir oleh Allah. Kamu jam sekian duduk di masjid terangkil ngantuk, itu sudah ada takdirnya itu. Sudah ada takdirnya. Nanti pulang tengah jalan mati juga sudah ada takdirnya. Kalau Allah menghendaki orang itu mati dalam satu tempat, maka Allah akan gerakkan hati dia untuk pergi ke tempat itu. Ini ada ceritanya, ini satu hari Nabi Sulaiman bersama sahabat-sahabatnya, dan juga duduk di situ malaikat Israel. Malaikat Israel itu sering menyerupakan diri seperti manusia gitu, semua malaikat Israel itu. Malaikat Israel juga duduk di masjidnya Nabi Sulaiman. Ada seorang sahabatnya Nabi Sulaiman itu dipelototi terus oleh malaikat Israel. Walaupun dia tidak tahu malaikat Israel, tetapi malaikat Israel itu malakul maut, wibawanya itu luar biasa. Baru dipelototi tok dia sudah menggigil. Ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, katanya, saya kok takut sama orang itu. Kirimkan saya ke India ya Rasulullah. Maka malaikat Israel, malaikat Nabi Sulaiman kirim satu jin, ini bawa sana ke India sana. Dia mau ke India katanya. Hanya dikirim ke India, bukan ke IPB, ke India aja. Nabi Sulaiman itu katanya, sebagian ahli sejarah dulu sering ke Jawa loh, malah kan, kerajaannya seluruh dunia, dia suka ke Jawa situ, ke India, semua negara-negara di dunia ini dulu dalam kekuasaan Nabi Sulaiman semua. Masya Allah. Maka Nabi Sulaiman itu mengatakan kepada malaikat Israel, kenapa kamu pelototi itu sahabat saya itu, saya ketakutan dia. Enggak apa-apa, saya itu heran ya Rasulullah. Heran apa? Saya ini dapat tugas dari Allah untuk mencabut nyawa dia di India. Lah kok masih di sini di Palestina? Nah, setelah dia ketakutan minta engkau kirim ke India, baru plong saya. Oh ya, berarti sesuai ini. Maka Imam Syafi'i ketika mau berangkat ke Mesir mengatakan kepada murid-muridnya, saya itu tidak tahu, kok ingin aja ke Mesir. Asal mulanya itu gara-gara apa Imam Syafi'i pergi ke Mesir itu? Gara-garanya itu aneh sebenarnya kan. Hanya mau cari tebu. Tahu tebu? Imam Syafi'i itu suka makan tebu, dan tebu itu banyaknya di Mesir. Saya kok ingin ke Mesir ya, nanti ngajar agama di sana sambil banyak tebu di sana. Aneh itu. Tapi ketika berangkat tuh Imam Syafi'i itu terasa, asa saya itu pergi ke Mesir untuk cari tebu. Maka beliau ngomong sama murid-muridnya, saya tidak tahu saya ini berangkat ke Mesir atau berangkat ke kubur saya. Kok saya ini kok ingin aja ke sana, itu kok aneh, yang biasa itu nggak ingin. Ternyata sampai ke sana terus meninggal di sana. Kuburannya di Mesir sana. Makanya kalau kamu ingin waktu khidmat markas kok mau ingin pulang aja, mungkin ditunggu Israel di rumah sana. Mungkin juga ditunggu istrinya. Jadi orang itu kalau punya keinginan-keinginan yang aneh-aneh, itu hati-hati itu,
Kadang-kadang itu seperti sahabatnya Nabi Sulaiman, tahu-tahu ingin ke India. Ternyata itu bukan ke India, mau cari kuburannya di sana. Maka semalakan Allah kita bicara negeri akhirat, bicara negeri akhirat, sampai kecintaan kepada dunia ini berkurang, bahkan bisa hilang. Semua manusia ini hatinya itu tawajuh kepada akhirat. Dia ditawari dunia ini gratis pun dia nggak mau. Betul man. Kecuali kalau dunia itu untuk agama. Ya untuk apa mau mati aja dikasih macam-macam. Dunia ini cuma perjalanan. Sekarang kamu itu mau perjalanan ke Jakarta, dikasih bekal nasi bungkus, cukupnya berapa ke Jakarta? 2 bungkus cukup. Terus kamu dikasih nasi bungkus 1 truk namanya. Kamu susah apa gembira? Ini malah susah. Oh, ini kamu bawalah, kamu mau ke Jakarta tuh. Ini bekalnya nasi bungkus 1 truk. Loh, ya bawanya bagaimana, ini susah saya, 2 biji aja cukup. Nanti kan di Jakarta banyak makanan dong. Oh banyak, tapi ini kamu ini kan orang terhormat, sukanya makan, maka ini saya kasih bekal 1 truk. Nggak mau, nggak mau. Betul kan kan? Nah dunia itu adalah perjalanan menuju akhirat. Nanti di akhirat makanan banyak, kenapa kamu bawa banyak-banyak? 2 bungkus saja cukup, insya Allah kan? Orang yang suka dunia itu sebetulnya orang yang nggak mau mikir. Kalau dia mau mikir, paling bagus itu dunia secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Pokoknya yang penting sampai ke akhirat, terus masuk surga, udah mau apa sana semua ada. Kalau seorang presiden datang ke satu negara, dia tidak membawa bekal banyak-banyak, dia tidak membawa mobil, dia tidak membawa pesawat, dia pergi, bahkan dia tidak membawa koper, nggak membawa pakaian, yang membawakan itu pelayannya, dia pakainya 1 aja. Betul nggak teman-teman? Karena dia pikir nanti sampai sana sudah siap semua. Lah orang iman begitu, di surga semua sudah siap, maka nggak usah bawa banyak-banyak. Insya Allah ini dibicarakan terus teman-teman, sampai tertanam. Karena orang itu kalau ada hubbudun, ya kecintaan kepada dunia tertanam dalam hati, dia nggak akan bisa amal agama dengan benar. Dia akan senantiasa kebingungan. Dia bingung. Kalau miskin bingung bagaimana jadi kaya, kalau kaya bingung bagaimana mempertahankan kekayaannya, ngerti-ngerti sudah mati.